Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Nindya Rahmali Afifah dengan NIM 30. Saya Halida Sabianur Aziza dengan NIM 31. Saya Eni Cynthia dengan NIM 11. Di sini kami akan mengangkat tema mengenai perilaku prososial. Tujuan kami melakukan podcast ini adalah ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berlomba-lomba dalam berperilaku menolong. Selamat pagi semuanya. Di sini kami mengangkat tema perilaku prososial. Saya Bila sebagai host pada pagi hari ini. Kami akan mengundang dua bintang tamu spesial, yaitu Eni Cynthia dan Nindya Rahmali Afifah dari mahasiswa Psikologi Universitas Hangtua Surabaya. Ya, kita sambut dua bintang tamu spesial kita, yaitu Nindya dan Sani. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya biasa Psikis, jiwa raga. Menurut kalian itu perilaku prososial itu apa sih? Dari Mbak Nindya dulu. Oke, kalau menurut saya perilaku prososial itu perilaku menolong yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang didasari atas adanya rasa peduli, ya, gitu. Dan ketika menolong itu tidak mengharapkan sebuah imbalan. Baik, kalau dari Mbak Sani? Kalau dari saya perilaku prososial itu tindakan sosial, kita bersosialisasi tapi tindakannya tersebut benar di mata masyarakat. Jadi kurang lebih ya gak jauh dari menolong sih. Berarti dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial itu perilaku menolong ya? Iya. Gitu ya. Kalau kalian sendiri nih, pernah nggak nerapin perilaku sosial? Pernah ya? Pasti pernah ya. Saya pasti pernah. Dalam bentuk apa kalau boleh tahu? Menjadi relawan atau? Oke, mulai dari saya. Kalau aku kan cat lovers nih ya, jadi itu biasanya tuh kalau misalnya ada makanan atau aku mau pergi kemana gitu, aku mesti kayak nyiapin kayak botol sekecil ini diisi makanan kucing. Nanti kalau misalnya stray kids datang gitu, aku kasih makan mereka. Itu kan menolong kucing liar ya. Cuma kecilnya itu ya? Iya, contoh kecilnya kayak gitu kan. Tentu saja kan nggak harus sama manusia kan, pokoknya sama makhluk hidup gitu, nggak masalah. Cukup puji ya sifatnya. Kalau Nindya sendiri? Kalau dari aku, mungkin kalau misalkan aku lagi main nih sama teman-teman, kalau kita lagi keluar atau apapun itu, lu lihat ada orang di pinggir jalan, misal kakek, nenek, apapun itu, kayak itu pengemis, atau itu orang-orang yang jualan, terus aku ngerasa aku berempati mungkin ya, gitu kan. Terus aku ngebeli jualannya, terus biasanya itu apa ya, uang yang aku kasih, kadang aku nggak minta kembalian. Gitu sih. Mungkin dari cara aku membeli itu kan bisa membantu kakeknya juga. Relate banget sih, tapi pernah nggak sih kayak kan kalau aku sendiri ya sebenarnya tuh kan kasihan kalau lihat nenek udah tua gitu, anggapannya kayak orang udah tua terus jualan tuh kadang tuh pengen beli gitu ya, tapi uang ini nipis banget tuh habis gitu dalam perjalanan pulang tuh kayak kepikiran kayak aduh kalau andai kan aku punya uang lebih pasti aku beli. Kalau Nindya sendiri gimana? Itu dari aku sendiri, sebenarnya kita tuh punya kemampuan untuk menolong, tapi kan tidak semuanya bisa kita bantu ya. Mungkin cara aku untuk menghadapi itu mungkin kita bisa mendoakan, mungkin kali ya, bisa mendoakan, mungkin dari cara kita berdoa itu juga bisa. Berarti dapat disimpulkan ya bahwa perilaku prososial itu perilaku yang dilakukan sesuai kemampuan kita sendiri. Iya. Baik. Seberapa penting perilaku menolong bagi kalian? Menurut saya penting ya, karena dari cara kita berperilaku menolong itu adalah salah satu wujud dari bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu seperti itu. Kalau dari aku pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi tindakan menolong itu seperti kayak basicnya manusia yang harus dilakukan manusia gitu. Ada nggak sih yang mendasari kalian untuk membantu orang lain? Sebelumnya kan aku tadi bilang kayak menyinggung empati ya pada dasarnya. Jadi alasan aku bisa menolong tuh karena rasa empati itu cukup dibilang besar sih. Iya berpengaruh. Kalau kamu gimana nih? Ya itu sebenarnya empati. Empati yang mendorong manusia untuk bisa berperilaku sosial. Ya, betul. Ini kan disinggungkan empati itu apa ya? Ada nggak faktor lain yang mendasari kalian untuk berperilaku sosial? Dari saya sendiri?
Kalau kalau aku sendiri sih karena respon trauma ya, jadi sakit banget ketika kalau kita minta pertolongan tapi nggak ditolong, ataupun lagi kesusahan kita nggak sempat untuk minta tolong, seenggaknya ada orang berinisiatif untuk tolong tapi nggak ada, jadi kayak benar-benar sendirian. Itu sih yang bikin aku mau nolong orang lain. Ya. Kalau dari aku, faktor lain yang biasanya aku bergerak sosial itu karena memang itu sudah menjadi kebiasaan orang tua saya untuk mengajarkan ke anak-anaknya untuk bergerak menolong. Jadi dari kecil aku tuh memang dibiasakan untuk membantu kayak nenek atau kakek. Dulu tuh pernah ada kakek yang jualan sapu gitu, terus dikasih, meskipun itu bukan dengan jumlah yang besar, tapi setidaknya itu adalah salah satu wujud di mana orang tua itu memberikan contoh gitu. Iya, dari kecil ya memang ya. Berarti orang tua itu berpengaruh besar untuk tumbuhnya perilaku empati terhadap anak. Iya banget. Pendapat mengenai anak zaman sekarang nih Kak, yang mungkin sudah cukup tinggi empatinya terhadap orang lain melalui media sosial, gimana? Sebenarnya nggak cuma dari media sosial sebenarnya. Kalau saya lihat sendiri dari anak zaman sekarang itu sudah mulai tergerak hatinya untuk bisa mengikuti kegiatan volunteer, asik. bencana alam, terus donasi buat anak yatim piatu gitu kan. Kalau menurut aku ya banyak banget kan sih, maksudnya gak dari umur tertentu gitu loh, dari kalangan umur semuanya tuh sudah mulai menolong kan ya, dari kelompok itu. Bahkan masih kecil-kecil tuh kadang mereka tuh ada yang sampai turun ke jalan gitu loh, kayak untuk minta sumbangan gitu. juga mencerminkan contoh yang baik. Nah ya betul, dari kecil juga kan ya. Aku pernah lihat bahwa di beberapa platform itu ada YouTuber atau influencer yaitu menggunakan gimmick perilaku prososial untuk kepada orang lain. Itu menurut pendapat kalian gimana sih? Jadi menolong itu dijadikan sebuah konten. Iya, jadi dia tuh hanya gimmick untuk mendapatkan uang yang lebih dari konten tersebut. Oh, kontennya diuangkan. Iya, kontennya diuangkan, jadi nggak pure empati gitu. Itu gimana? Oh, itu menurut aku itu perilaku yang tidak baik ya, Mbak. Kalau yang dikatakan sebagai perilaku prososial tadi, seperti apa yang saya sampaikan di awal, ketika kita menolong orang lain yang tidak mengharapkan sebuah imbalan, itulah adalah perilaku prososial. Tapi kalau dengan kasus yang Mbak Nia tadi jelaskan, menurut saya itu bukan menjadi sebagai contoh kasus dari perilaku sosial sih gitu. Karena dia mengharapkan dan sepertinya memang tidak tulus gitu. Iya. Dari Mbak Sisi? Kalau aku sebenarnya setuju sih sama Nidia, tapi itu kan setiap hal yang dilakukan pasti ada hal baik sama buruknya. Buruknya itu ketika itu tadi ya, jadi rasanya mereka tuh menolong tapi pamrih gitu ya, mengharapkan sesuatu. Tapi ada baiknya loh dengan cara mereka bikin settingan dan gimmick itu kan menggerakkan orang lain yang melihat gitu loh. Jadi bukan karena settingannya yang dipermasalahkan, tapi apa yang mereka influence-kan para influencer ini pada penontonnya gitu. Jadi menurutku nggak masalah kalau misalnya mereka menolong tapi di settingan gitu. Asalkan tindakan menolong mereka itu tadi bisa dicontoh dengan baik gitu. Jadi intinya perilaku sosial kalau seandainya dijadikan sebuah konten itu menimbulkan pro dan kontra. Iya, tetap pro dan kontra pasti. Ini nih ada satu kasus lagi di mana seorang ibu mencuri suatu formula untuk anaknya yang sedang kelaparan. Nah, gimana nih tanggapan dari kalian berdua? Dari saya dulu. Jadi waktu semester 1 itu pernah ada mata kuliah perkembangan manusia ya. Nah, salah satu materi yang dibawa itu teori moral miliknya Kohlberg. Jadi kalau nggak salah itu teori etika universal. Jadi seorang manusia melakukan tindakan yang menurut ia benar, tapi secara hukum dia itu salah. Kalau kita lihat dari posisi ibunya tadi itu mungkin karena kekurangan dalam bentuk ekonomi ya. Terus habis itu ditambah juga tekanan dari bayinya lapar mungkin juga. Jadi menurut aku apa yang dilakukan ibu tindakan mencuri itu mencurinya mesti salah di hadapan hukum. Tapi kalau orang lain yang lihat pasti mereka berempati kalau tindakan ibu itu benar, jadi nggak bisa disalahkan. Kalau menurut aku sih masih ada tindakan prososial dari yang ibu itu lakukan. Kok India sendiri? Aku sih sependapat sih Mbak Nisani. Sebagai penutup nih,
harapan kalian ke depannya itu gimana? Kalau dari saya sendiri? Kalau aku harap nanti kita kan sebagai, pasti ada masanya kita sebagai orang tua ya, kita tetap menebarkan kebaikan dari tindakan nol tadi itu, gak dimulai dari kita tapi dari lingkungan kita juga. Pokoknya let's make this world better for us, for our next generation, gitu. Kalau ini sendiri? Oke, mungkin kalau tadi tuh menurut pendapat saya itu kan dari sisi orang tuanya yang harapan ke depan untuk orang tuanya. Mungkin kalau dari aku sendiri sebagai anak muda zaman sekarang, saya berharap untuk anak muda zaman sekarang bisa selalu menerapkan perilaku menolong di dalam kehidupannya, tidak memandang siapa yang dia tolong, ya itu sih. Mungkin juga lebih menumbuhkan sikap empati dan selama Iya, gitu. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percakapan tema pada pagi hari ini yaitu perilaku prososial merupakan perilaku menolong yang tumbuh oleh individu kepada individu lainnya dan didasari oleh sikap empati yang timbul atas pola asuh orang tua. Diharapkan untuk kaum muda tetap sebarkan kebaikan dalam hidup dalam bentuk apapun dan kepada makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.